Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga pada saat kita semua nonton video ini dalam keadaan sehat. Untuk itu aku mau ngenalin diri aku dulu. Nama aku Felicia Putri Claudian dari Prodi Psikologi Universitas Mercu Buana. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin sedikit tentang Pancasila dan implementasinya pada sila pertama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan dari Pak Priyo Dwi Anggoro MPD. Untuk itu mari kita lanjut ke videonya. Nah, yang pertama itu ada arti dari sila pertama. Sila ini bukan berarti bahwa Tuhan itu hanya satu, dan bukan juga mengacu pada suatu individual yang kita sebut Tuhan yang jumlahnya cuma satu. Tapi yang ditekankan di sini itu sifat-sifat luhur atau mulia yang mutlak ada. Yang kedua, ada makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada 4 poin. Yang pertama itu percaya pada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Dan yang keempat, tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur berdasarkan sila pertama sebagai konsekuensinya. Maka negara menjamin kepada kita, warga negaranya dan penduduknya, untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, seperti pada pengertian yang tergandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang ketiga dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Paham sila pertama ini merupakan kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan menurut tuntutan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama. Untuk senantiasa mewujudkan 3 model hidup, yaitu kerukunan hidup antar umat seagama, kerukunan hidup antar umat beragama, dan kerukunan hidup antar umat beragama dan pemerintah. Lalu selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga. Yang kedua ada pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal ke-29. Yang ketiga ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2 /MPR /1978. Yang keempat ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia nomor 2 /MPR /1983 tentang garis-garis besar haluan negara. Yang kelima ada Undang-Undang Perkawinan atau UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal yang kedua. Dan yang keenam, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bab 2 pencatatan perkawinan pada pasal yang kedua. Yang selanjutnya ada pokok-pokok yang tersirat dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada 4 poin. Yang pertama itu pernyataan pengakuan bangsa Indonesia pada adanya kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa, maka asas kebebasan memeluk agama ini diikuti dengan asas toleransi untuk saling menghargai dan menghormati antar pemeluk beragama. Nah, yang keempat, kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan sama sekali dari kehidupan duniawi atau kemanusiaan. Implementasi pada kehidupan hari-harinya itu yang pertama memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga toleransi atau saling hormat-menghormati antar umat beragama agar tercapai keamanan, kedamaian bersama. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan sebagainya. Dan yang kelima, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk memeluk dan memilih agama sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi itu dia pembahasan sedikit materi dari Felis. Kiranya materi ini bisa membantu kita semua untuk sama-sama belajar. Untuk itu, sekian sudah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.